Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak, hari ini kita akan mempelajari pelajaran 1 Al-Quran Hadis, surat Al-Humazah. Yang akan kita bahas yaitu seperti yang tertera ya, ada mengenal Quran surat Al-Humazah, kemudian penjelasan ayat pertama hingga ayat yang ke-9, karena surat Al-Humazah ada 9 ayat. Yang pertama, mengenal Quran surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah ini artinya pengumpat atau pencela. Surat Al-Humazah merupakan surat urutan ke-104 di dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 9 ayat. Surat Al-Humazah termasuk golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan ketika Nabi tinggal di kota Mekah sebelum beliau hijrah ke kota Madinah. Isi kandungan surat ini adalah tentang akibat yang akan dirasakan oleh orang yang suka mencela dan gila harta. Penjelasan ayat pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Allah Ta'ala memulai firman-Nya dengan kata wail yang artinya celaka. Maka Allah Ta'ala mengancam celaka bagi para hammas, yaitu orang yang suka mencela atau mengumpat dengan perbuatan. Bentuk ejekannya seperti kalau bertemu dengan orang lain dia akan memalingkan wajah atau cemberut. Begitu juga para lammas, yaitu orang yang suka mencela atau mengumpat dengan ucapan terancam dengan celaka. Penjelasan ayat kedua. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Nah, pada ayat kedua ini Allah Ta'ala menyebutkan ciri orang yang suka mencela, yaitu mereka yang suka menumpuk harta dan menghitung-hitungnya. Maksudnya, mereka adalah orang yang gila harta. Mereka tidak mau mengeluarkan harta untuk kebaikan di jalan Allah. Harta yang mereka kumpulkan hanya untuk disombongkan di hadapan orang lain, dan itu nggak bagus ya, nggak boleh kan kita sombong sebagai makhluk. Penjelasan ayat ketiga. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Pada ayat ketiga ini disebutkan bahwa orang yang gila harta mengira bahwa harta yang mereka tumpuk itu bisa menjadikan mereka hidup abadi di dunia atau bisa membuat mereka menjadi orang yang terpandang. Padahal tidak ada orang yang bisa hidup abadi dengan hartanya dan tidak akan menjadi orang terpandang di masyarakat kalau dia pelit, sedangkan hartanya dia banyak tapi dia pelit. Yang ada mereka akan menjadi orang yang tidak disukai. Penjelasan ayat keempat. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Nah, pada ayat keempat ini menyebutkan tentang ancaman bagi mereka orang yang suka mencela dan gila harta adalah akan dilemparkan ke dalam neraka hutomah, Nah, kemudian penjelasan ayat kelima. Wa ma adraka mal hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Nah, di ayat 5 ini Allah menggunakan kalimat tanya. Kenapa? Untuk menarik perhatian kita. Emang apa sih? Dan kemudian menunjukkan bahwa neraka hutomah itu sangat dahsyat sekali siksaannya. Kemudian penjelasan ayat yang ke-6. Narullahil muqadah, yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan. Pada ayat ke-6 ini Allah menjelaskan bahwa neraka hutomah adalah api yang Allah nyalakan dan bahan bakar nyala api neraka ini adalah manusia dan batu. Penjelasan ayat ke-7. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Pada ayat ke-7 menerangkan tentang dahsyatnya panas api neraka hutomah yang bisa terasa sampai ke dalam hati, padahal hati adalah anggota tubuh yang terbungkus oleh lapisan badan. Penjelasan ayat ke-8. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Nah, pada ayat ke-8 ini menerangkan bahwa neraka tersebut, maksudnya neraka hutomah, dalam keadaan ditutup rapat-rapat agar mereka tidak bisa keluar sedikit pun. Sementara mereka itu sangat ingin menyelamatkan diri dari kobaran api tersebut. Kemudian penjelasan ayat ke-9. Fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Ini ayat yang terakhir ya. Pada ayat ke-9 ini menerangkan bahwa selain itu kondisi mereka nih yang ada di dalam neraka hutomah ini dalam keadaan terikat di tiang-tiang panjang. Sungguh sangat sulit bagi mereka untuk bisa keluar dari sana, karena gimana mau keluar, mereka aja terikat kan. Nah, karena pintu neraka sudah tertutup rapat dan mereka pun dalam keadaan terikat. Tinggallah penyesalan dan pasrah
dengan siksa Allah. Semoga kita semua terhindar dari sifat buruk. Nah, sekian pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.